Oke, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang mana kemarin kita sudah menjabarkan apa sih isi dalam player ini. Sudah kita jabarkan di kesempatan yang kemarin. Sekarang kita melihat apa isi dalam buku saku ini. Karena setiap pelapor atau pengadu yang sudah datang ke KPK itu pasti diberikan buku saku untuk lebih detail terhadap laporannya. Karena apa? Karena setiap instansi beda-beda cara penerimaan laporan ataupun cara penanganan laporan ya. Nah, ini yang kedua, dapat buku saku ini. Judulnya Memahami untuk Melapor. Nah, isinya pasti tata cara agar kita dapat memahami bagaimana caranya melapor dan ataupun bagaimana caranya mengadu ini. Daftar isinya biasa. Ada daftar isi, dasar hukumnya ada. Kemudian definisi dan kategori. Oke. Nah, kita masuk ke definisi. Kalau dasar hukum sudah jelas ya, ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi, kemudian undang-undang KPK, undang-undang juga tentang penyelenggara negara dan PP peran serta masyarakat pemberian penghargaan dalam pencegahan. Nah, definisi dan kategori tindak pidana korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun untuk keuntungan orang lain ya kawan-kawan ya. Kemudian berdasarkan pasal 1 Undang-Undang KPK ini mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal undang-undang korupsi yang mengelompokkan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Nah, macam-macam ya tindak pidana korupsi itu ya. Jadi walau korupsi itu bukan hanya mengambil atau memperoleh keuntungan dari negara yang sifatnya melawan hukum, tidak hanya itu, ada pun diantaranya suap menyuap termasuk perbuatan korupsi, gratifikasi atau pemberian hadiah merupakan tindak pidana korupsi, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, contohnya benturan kepentingan dalam pengadaan ini ada suatu pengadaan ataupun proyek yang mana proyek itu penyedianya itu kita tentukan ataupun kita setting adalah orang kita. Contohnya keluarga kita, teman dekat kita, ataupun segalanya. Tidak berdasarkan aturan yang berlaku, itu adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian tindak pidana pemerasan dalam hal kerugian negara, perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan. Inilah definisinya. Kemudian yang menjadi wewenang KPK ini dalam pasal 11 nomor 19 2019 tentang KPK. Nah, A melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah, perbuatan korupsi ini yang dilakukan oleh APH ataupun aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan yang tadi yang sudah disebutkan. Kemudian menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Adapun di bawah 1 miliar mungkin dialihkan ataupun dilimpahkan kepada APH yang lain. APH yang lain yaitu polisi dan ataupun jaksa. Kemudian klasifikasi
dalam hal penyelenggara negara sudah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kemudian ini hak masyarakat dalam peran serta mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang KPK, korupsi itu adalah serangkaian dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksa di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian berdasarkan PP nomor 43 bahwa hak pelapor ialah hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Ini kita masih dugaan ya, karena namanya pelapor atau pengadu itu kita harus hormati praduga tak bersalah dalam hukum pidana. Kemudian hak untuk memperoleh pelayanan ya kawan-kawan. Dalam mencari, memperoleh, dan sebagainya ini. Hak menyampaikan peran dan berpendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Kemudian hak untuk memperoleh jawaban atas laporan yang telah diberikan. Jadi kita telah memberikan laporan atau pengaduan kepada KPK, kita berhak meminta perkembangan permasalahan laporan tersebut sampai mana tindak lanjutnya. Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Dalam hal ini apabila laporan kita itu cukup bukti atau kuat bukti sehingga diduga kuat telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi di lingkungan penyelenggara negara, itu hak pelapor itu hak wajib untuk dilindungi identitasnya, rumahnya di mana, dan sebagainya. Kemudian hak untuk mendapatkan penghargaan. Nah, tidak hanya itu, apabila laporan ataupun aduannya terbukti berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, si pelapor atau pengadu ini berhak mendapatkan reward atau penghargaan berupa ini uang. Nah, uangnya ditentukan nanti kita sampaikan. Kemudian penghargaan melapor, masyarakat, dan atau terlapor. Nah, ini kita bahas tentang penghargaan untuk pelapor atau si pengadu. Pasal 13 PP 2018 PP 43 tahun 2018 ini menyatakan bahwa masyarakat yang melapor ataupun mengadu berjasa membantu upaya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Harus diberikan penghargaan baik dalam bentuk piagam ataupun premi. Nah, dalam pasal 15 PP 43 2018, penghargaan dalam rangka pemberantasan korupsi diberikan dalam bentuk piagam dan premi. Nah, berdasarkan pasal 17 ini, premi yang diberikan sebesar 2/mil dari jumlah kerugian negara yang dikembalikan kepada negara, dan yang paling banyak itu 200 juta rupiah diberikan kepada si pelapor ataupun pengadu masyarakat terhitung sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian besaran premi sebesar 2/mil dari nilai uang suap atau uang dari hasil lelang bayaran rampasan paling banyak sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak salinan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Ini ada dua ini ya. Berarti dalam bentuk
uang sebesar maksimal 200 juta rupiah dan dalam bentuk premi sebesar maksimal 10 juta rupiah. Ada dua itu. Nah, kemudian tata cara pelaporannya, masyarakat dapat melaporkan adanya informasi dugaan tindak pidana korupsi dengan datang ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di KPK Gedung Merah Putih di Kuningan Setiabudi. Kemudian dalam hal sistematika penulisan laporan dugaan tindak pidana korupsi, laporan tertulis ditujukan kepada pimpinan KPK, cekinya Direktorat Pengaduan Masyarakat, dengan uraian adanya identitas pelapor, uraian tentang fakta-fakta yang pelapor ketahui, lihat sendiri dan dengar sendiri itu ya. Kemudian seperti apa cara ataupun modus operandinya yang dilakukan oleh terlapor ataupun terduga korupsi. Kemudian dugaan kerugian negaranya berapa. Kemudian dokumen pendukung lainnya. Nah, seperti ini alurnya kawan-kawan. Nah, surat masuk dan seperti inilah. Nanti bagi yang mau tinggal saya kirimkan ini screenshotnya. Nah, ini adapun dalam membuat laporan dengan fitur whistleblower di wbs.kpk.go.id bisa kalian sampaikan di situ ya. Tinggal diikuti petunjuknya saja. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih whistleblower itu? Whistleblower system itu. Nah, ini kita jawab ya. Seorang yang melaporkan kepada KPK perihal adanya perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam organisasi tempat dia bekerja dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadi indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Saya jelaskan sedikit. Ini contohnya kalian punya teman kerja, teman satu organisasi, satu instansi, akan tetapi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, disitulah kalian menjadi whistleblower-nya. Kalau dalam bahasa kasarnya cepu gitu. Nah, biar paham. Kemudian dalam hal KPK menjaga kerahasiaan informasi dan data kalian, sudah pasti ya, kerahasiaan data kalian akan dilindungi oleh KPK. Ini sudah termuat dalam PP dan aturan terkait. Tidak mengisi data pribadi atau informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda, seperti nama Anda atau hubungan Anda dengan para pelaku. Kemudian hindari penggunaan komputer kantor Anda jika pengaduan yang Anda berikan melibatkan pihak-pihak di dalam kantor. Nah, akses untuk mengadu itu melalui sistem KWS ini, KPK Whistleblower System ini. Hindari untuk menggunakan perangkat internal organisasi kalian ataupun instansi kalian, karena itu bisa berpotensi untuk diketahuinya kalian adalah terlapor sebagai pelapor ataupun pengadu ya. Kemudian ini lagi, nah, terhadap laporan tersebut, apakah pelapor dapat tanggapan ataupun respon dari petugas tentang pengaduan yang disampaikan? Tentu akan dapat ya, karena respon terhadap laporan pengaduan di KWS akan disampaikan maksimal 5 hari kerja. Jika dalam 5 hari kerja pelapor yang tidak menanggapi respon petugas atas laporan atau pengaduannya, maka petugas akan menyelesaikan proses verifikasi atas laporan atau pengaduan yang disampaikan. Kemudian petugas akan merespon setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan. Untuk itu diharapkan pelapor selalu aktif meninjau pengaduannya dan merespon kembali apabila
diperlukan. Nah, kalian wajib mengupdate apa saja perkembangan dari laporan atau pengaduan kalian. Kemudian, apakah seluruh pengaduan disampaikan melalui sistem pelaporan pasti akan masuk pada sistem ini? Tentunya sudah pasti masuk ini ya, berdasarkan buku saku ini ya. Oleh karena itu, pelapor dapat mengirimkan laporan atau pengaduan dengan materi yang sama pada satu akun nomor pengaduan, dan seterusnya. Kemudian, beberapa kapasitas dokumen yang dapat dilampirkan. Nah, untuk pelaporan yang memerlukan dokumen pelengkap itu bisa kita scan ataupun bisa kita berikan langsung. Akan tetapi dalam hal ini pengaduan dalam sistem KWS ini 5 MB per dokumen dan 200 MB untuk keseluruhan dokumen. Jadi per dokumen itu dibatasi 5 MB, tapi ya kalau dikalkulasi, kalau dijumlahkan maksimalnya 200 MB. Ini berdasarkan buku panduan ini ya Kak. Kemudian proses tindak lanjut atau laporan. Nah, tindak lanjut ini kalian akan diberi jangka waktu 5 hari sejak laporan ataupun pengaduan diterima. Jika laporan atau pengaduan yang disampaikan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya nih kawan-kawan, maka petugas akan melakukan registrasi pada sistem penanganan perkara dan sebagainya lah. Kemudian pelapor dapat menanyakan tindak lanjut laporan atau pengaduan disampaikan, tentu bisa, karena hak pelapor juga mempunyai hak untuk melihat perkembangannya, mengetahui perkembangannya sejauh apa KPK menangani laporannya atau pengaduannya. Kemudian apakah setelah penyampaian akan dihubungi oleh petugas? Tentu. Nah, berdasarkan buku saku ini yang diproduksi oleh KPK ini, tentu pelapor akan dihubungi oleh KPK. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur pasal terkait tindak pidana korupsi. Nah, pasal yang terkait tentang tindak pidana korupsi ini sudah kita pahami bersama harusnya. Ada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 contoh tahun 2001 ya. Nah, unsurnya ini pertama ada setiap orang memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Adapun pasal ya, tadi pasal 2 ya. Nah, ada pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara. Nah, saya jelaskan sedikit ya tentang pasal 2 dan pasal 3 ini. Pasal 2 ini adalah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, bisa berupa itu dengan keputusan ataupun ketetapan yang di bawah wewenangnya ataupun kendalinya, bisa pun dengan cara melawan hukum. Nah, ada perbedaan di sini. Yang pasal 2 ini dengan cara melawan hukum. Yang pasal 3 ini tidak ada dengan melawan hukum. Artinya subjek hukum yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan ataupun ditentukan oleh kedua pasal ini tentunya pertama penyelenggara negara. Yang kedua melawan hukum dalam pasal 2. Melawan hukum merugikan keuangan negara.
Akan tetapi yang ketiga, penyelenggara negara yang dengan jabatannya memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi mengakibatkan kerugian negara. Itu ya, perbedaan yang pertama itu melawan hukum. Yang ketiga itu penyalahgunaan wewenang. Seperti itu kurang lebih contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke suap menyuap ini. Ada dalam pasal 5, pasal 13, pasal 12, pasal 6, dan pasal 12. Nah, ini kita lihat menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Tentu sudah ada klasifikasinya dalam pasal 5. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Tentu dalam pasal 5 sudah ditentukan dalam undang-undang tindak pidana korupsi ya. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya adalah korupsi. Memberikan hadiah, uang, barang atau segala macamnya karena jabatannya itu adalah korupsi ya. Kemudian pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Ya, sudah jelas. Makanya ada kita santer yang kita dengar itu pemberi dan penerima korupsi itu wajib dihukum. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Nah, menerima suap, pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Ini sudah ada ketentuannya. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi. Menyuap hakim adalah korupsi. Ya, korupsi sudah pasti. Apalagi kalau hakim ya, hakim di korupsi, bagaimana negara ini kalau hakim ya bisa dipengaruhi putusannya dan menerima korupsi. Menyuap advokat adalah korupsinya. Nah, termasuk juga menyuap advokat ini ya, adalah korupsi karena sama-sama penegak hukum ya semuanya. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi. Nah, korupsi. Hakim menerima suap adalah korupsi, advokat menerima suap adalah korupsi. Sudah ada ketentuannya di buku saku ini lengkap dan terperinci. Kemudian terkait dengan penggelapan jabatan ini sudah ada ketentuan dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi. Nah, pegawai negeri menggelapkan uang adalah korupsi. Pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi. Nah, tidak hanya menerima uang, ini memasukkan buku ataupun dokumen untuk pemeriksaan administrasi dalam instansi negara itu adalah korupsi. Klasifikasinya itu bisa disebut korupsi dan sudah ada ketentuan dalam pasal 8 dan 9 dan 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi. Nah, termasuk juga adalah obstruction of justice ini atau penghalang-halang penyidikan. Karena bukti yang dirusak itu penyidikannya atau pembuktiannya itu tidak sempurna, kurang sempurna, bukan tidak sempurna. Kemudian pegawai negeri membedakan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Nah, sama seperti tadi ya, sudah jelas. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Nah, ini obstruction of justice klasifikasinya, kawan-kawan. Nah, kemudian ini terkait dengan perbuatan pemerasan. Dalam pasal 12 huruf E, K, dan F Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri memeras adalah korupsi. Nah, sudah jelas pegawai negeri memeras adalah korupsi. Yang memeras kepada siapapun untuk sesuatu hal yang ada sangkutan dengan jabatan yang terutamanya dengan keuangan negara ya. Pegawai negeri memeras adalah korupsi. Nah, sudah jelas. Pegawai negeri memeras
pegawai negeri yang lain adalah korupsi. Tidak hanya memeras orang lain, memeras kawan yang satu organisasi ataupun satu instansi itu termasuk dalam perbuatan korupsi ya semuanya. Nah, ini terkait korupsi yang dikategorikan dalam perbuatan curang. Terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Nah, dalam hal ini, pemborong berbuat curang adalah korupsi. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Nah, kita bahas pemborong perbuatan curang. Nah, dia menerima pekerjaan dari satu instansi akan tetapi mengerjakannya tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Maka dari itu dalam kategorinya itu dalam kategori korupsi ya. Meskipun pegawai negeri ataupun penyelenggara negaranya tidak melakukan korupsi, akan tetapi pemborongnya itu ataupun kontraktornya, baik barang ataupun jasa, apabila hasil dari pekerjaan itu tidak sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan, maka itu adalah termasuk dalam perbuatan korupsi. Kemudian pengawas, pengawas proyek membiarkan perbuatan korupsi. Nah, kita ketahui pengawas ini bukan hanya pengawas dari kontraktor ataupun penyedia saja ya, ada juga pengawas dari instansi. Dua-duanya itu kalau membiarkan ada satu hal yang membiarkan pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuannya, maka itu disebut adalah korupsi. Masuk ke berikutnya, rekanan TNI atau Polri berbuat curang adalah korupsi. Sudah jelas, unsur TNI dan polisi juga masuk dalam subjek hukum yang bisa dikenakan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi apabila melanggar ketentuan undang-undang ini ya. Pengawas rekanan TNI ataupun Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Nah, korupsi juga ini. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi. Nah, kawan-kawannya, apabila ada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, nah, itu dalam klasifikasinya ada perbuatan korupsi. Nah, kemudian kita masuk dalam hal korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi. Nah, dalam hal ini pegawai negeri turut serta. Turut serta ini tidak hanya turut serta secara langsung ya. Adapun secara tidak langsung yang sudah saya sebutkan tadi, penyedianya itu sudah ditentukan oleh pegawai negeri tersebut, misalnya saudaranya atau teman dekatnya segala macam yang mempunyai perusahaan ataupun sebagai penyedia ditunjuk tidak berdasarkan dengan aturan main yang berlaku. Jadi itu termasuk dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut. Nah, ini terkait korupsi gratifikasi. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi ini ada dalam pasal 12 junto pasal 12B dan pasal 12C. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi. Jadi ini jangan kita abaikan ya. Apabila kita menerima sesuatu, kita sadar kita ini adalah pegawai negeri, menerima hadiah
dalam bentuk apapun itu harus segera dilaporkan oleh KPK. Apabila tidak dilaporkan, menjadi temuan KPK dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi. Kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, ada lagi merintangi proses perkara. Merintangi proses perkara itu menghambat jalannya penyelidikan ataupun penyidikan dalam hal perkara korupsi ya. Untuk kita ketahui, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Nah, apabila sudah menjadi tersangka kan tetapi tidak terbuka tentang harta kekayaannya, itu adalah hal-hal yang dapat memperberat si tersangka tersebut sih. Kalaupun bisa ditemukan harta yang tidak diungkapnya pada saat memberi keterangan BAP maksudnya, BAP tersangka. Oke, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Kemudian ada pihak bank yang tidak memberikan informasi terkait keuangan tersangka yang berada dalam bank tersebut. Ini perlu kita antisipasi ini ya. Hal yang dapat membuka transaksi keuangan kita, tabungan kita ataupun hal-hal data pribadi yang ada pada bank itu harus penyidik dan perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian ada surat perintah, kemudian ada surat tugas dan sebagainya ya. Lebih utama juga adanya penetapan pengadilan yang memperbolehkan atau mengizinkan penyidik tersebut untuk meminta data pribadi seorang tersangka itu pada bank. Itu ketentuannya. Jadi keasal-asalan dalam kita meminta data nasabah ya. Walaupun seorang polisi, kalaupun tidak syarat formulir belum terpenuhi, maka pihak bank tidak boleh memberikan data pribadi nasabah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Nah, saksi juga apabila tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu dapat dikenakan sanksi juga, termasuk ahli ya. Semua kawan-kawan. Nah, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ya, termasuk saksi ini juga sama juga, ini adalah keterangan palsu. Nah, untuk diketahui keterangan palsu ini apabila terbukti bisa langsung diadakan penetapan untuk ditahan ya oleh majelis hakim apabila itu diungkapkan dalam sidang pengadilan. Akan tetapi itu jarang itu diterapkan. Kemudian saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini juga bahaya juga. Identitas pelapor itu harus disimpan dengan erat dan rapat-rapat karena pelapor beresiko tinggi menjadi target dan sasaran oleh orang-orang yang tidak senang dia melapor ataupun mengadu tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan ataupun di sekitarnya. Oke kawan-kawan, ini buku sakunya seperti itu, lengkap. Apabila kalian ingin memilikinya ataupun membaca-bacanya, tinggal nanti di chatting gratis, nanti saya screenshot ataupun saya PDF-kan. Karena ini kalau kalian mau mendapatkannya harus ke Jakarta dulu, harus ke KPK dulu. Akan tetapi dengan saya nanti saya fotokan untuk bisa kalian baca-baca, bukan untuk diperjualbelikan ya kawan-kawan ya. Semangat semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.